Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Bunda Aura. Hari ini saya bersama ibu-ibu majelis taklim akan mengunjungi salah satu masjid yang megah, yaitu Masjid Raya Al Jabar yang ada di Bandung, Jawa Barat. Masjid Raya Al Jabar adalah salah satu masjid ikonik di Bandung. Masjid ini dikenal dengan arsitekturnya yang unik dan megah. Sering juga disebut sebagai masjid terapung karena dikelilingi oleh danau buatan. Diresmikan pada akhir 2022, Masjid Al Jabar memiliki kapasitas lebih dari 30.000 jemaah dan mengusung konsep Islamic Science Center yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat edukasi Islam. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat galeri Rasulullah yang menyimpan banyak kisah dan peninggalan bersejarah. Galeri Rasulullah di Masjid Raya Al Jabar adalah fasilitas edukatif yang menampilkan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan perkembangan Islam khususnya di Jawa Barat. Setiap ruangan dilengkapi dengan diorama, replika, video mapping, dan teknologi digital yang membuat pengalaman belajar sejarah Islam semakin menarik dan mudah difahami. Pengunjung bisa melihat secara langsung gambaran peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi, termasuk suasana Mekah dan Madinah di masa lalu. Galeri ini dirancang dengan 15 ruangan tematik yang menggambarkan berbagai fase kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari kelahiran, masa kenabian, hingga penyebaran Islam. Dengan konsep edukasi yang mendalam, tempat ini menjadi destinasi wisata religi yang sangat direkomendasikan bagi umat muslim yang ingin mengenal Rasulullah SAW. Ini bukan hanya sekedar wisata, tapi sebuah perjalanan hati dan iman. Setiap sudut galeri ini bukan hanya sekedar pajangan, tapi juga pengingat akan perjuangan dan keteladanan beliau dalam menegakkan Islam. Jadi pastikan kalian mengikuti perjalanan ini sampai akhir karena akan ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Untuk mengunjungi galeri Rasulullah, pengunjung perlu memesan tiket gratis melalui aplikasi Sapa Warga. Dan perlu diperhatikan bahwa pemesanan tiket dibuka setiap pukul 12 siang. Dan kuota pengunjung perharinya dibatasi. Untuk liputan selengkapnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di museum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki sesi kunjungan dimohon untuk menyimpan dapat segera memasuki area yang tunggu dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Adik, selamat siang dan selamat datang di Galeri Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Nurkala, mahasiswa yang sedang melaksanakan program magang dari UIN Bandung. Dan di sini saya akan menemani Ibu dan juga Adik selama perjalanan kita di Galeri Rasulullah ini. Namun sebelum masuk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Ibu dan Adik, di dalam galeri ini terdapat beberapa benda, replika dan juga diorama yang sudah diberi tanda garis merah. Jadi dihimbau Adik dan Ibu untuk tidak memegang atau menyentuh barang-barang tersebut. Kemudian, Ibu dan juga Adik, kita dihimbau untuk terus berada di dalam rombongan, tidak mendahului saya dan juga tidak terlalu jauh tertinggal di belakang saya. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam galeri
ini dibebaskan untuk mengambil video dan foto, itu mah mangga ya, bebas. Dan sebagai informasi tambahan, durasi kunjungan kita di Galeri Rasulullah sekitar 45 sampai 60 menit dan kita akan melewati 4 fase. Selama di dalam tidak ada toilet, jadi jika ibu dan adik memerlukan fasilitas tambahan atau bantuan lainnya, silakan hubungi saya dan kami akan siap membantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja masuk ke ruangan pertama. Baik, ibu, di ruangan pertama ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan berdurasi sekitar 4 menit. Begini kalian. Yang menceritakan tentang peristiwa besar yang terjadi pada tahun 571 Masehi atau yang kita sebut dengan tahun gajah, di mana pada saat itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke Mekah, Allah SWT mengirimkan banyak sekali burung ababil yang membawa batu bara dari neraka dan menghancurkan pasukan bergajah. Dan sebelah sini ada lukisan dari Pak Jaja Imamuddin yang menggambarkan kehancuran dari pasukan bergajah. Kemudian di belakang ibu dan adik di sebelah sini ada tentang perkiraan rute dari kawanan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ibu dan adik, kemudian kenabian dari Rasulullah juga sudah dikabarkan dari kitab terdahulu dan diantaranya dalam kitab Injil dan juga kitab Zabur. Dan di sebelah sini ibu kita bisa melihat silsilah Nabi dari ayahnya. Tersambung silsilahnya dari kakek buyutnya yaitu Qusay bin Kilab. Kemudian di sebelah sini ibu dan adik kita bisa ada nama 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW sanadnya itu tersambung ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tentunya hingga sampai kepada Nabi Adam. Sebelah sini, ibu dan adik, di sini ada kisah yang menceritakan tentang kelahiran dan masa kecil dari Nabi Muhammad. Jadi setelah dilahirkan, Nabi Muhammad disusui dan diasuh oleh ibunda Halimatus Sa'diyah untuk mendapatkan pendidikan akhlak dan juga bahasa Arab murni. Karena pada saat itu pendidikan akhlak dan bahasa Arab murni didapatkannya di pedesaan. Nah, pada saat itu ibunda Halimah tinggal di pedesaan. Dan di sini ada peristiwa pembelahan dada dari Nabi Muhammad. Kemudian hatinya diambil dan disucikan oleh air Zam-Zam. Disucikan dan dibersihkan dari segala keburukan dan segala kejelekan. Nah, ternyata peristiwa ini disaksikan oleh putranya Halimah dan dilaporkanlah kepada Halimah karena Halimah khawatir, jadi dikembalikan kepada ibunda Aminah. Akhirnya Rasulullah yang pertama dikembalikan kepada ibunda Aminah. Namun sayang, tidak lama 2 tahun baru bersama ibundanya, ibunda Aminah wafat. Kemudian setelah ibunda Aminah wafat, pengasuhan dilanjutkan oleh kakeknya, dan kemudian kakeknya pun wafat. Lalu pengasuhan dilanjutkan oleh pamannya. Dan saat bersama pamannya, ibu dan adik yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan mengembalakan kambing-kambingnya. Jadi di usia yang masih sangat muda, yaitu di 8 sampai 12 tahun,
Nabi Muhammad sudah membantu pamannya dengan menggembala. Dan di sebelah sini, Nabi Muhammad di usia 12 sampai 39 tahun mulai berdagang. Nah, dari dua fase inilah Nabi Muhammad terbentuk karakternya. Nabi Muhammad sukses menjadi pemimpin di usia muda. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad dengan mengutus salah satu kliennya, yaitu Nafisah. Di sini ada metode ilustrasinya, dan boleh coba menceritakan tentang pernikahan Nabi Muhammad. Silakan, barangkali mau dicoba. Coba. Kemudian Nabi Muhammad menyetujui lamaran Siti Khadijah dan menikahi Khadijah dengan memberikan mahar berupa 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, atau jika sekarang dirupiahkan sekitar 2 miliar rupiah. Nah, ibu dan anak itu hidupnya sangat sederhana. Kesederhanaan ini adalah cerita dari pembantu Nabi Muhammad yang bisa kita lihat hanya terbuat dari kayu yang sederhana saja, tidak ada ukiran atau gambar-gambar lainnya di atasnya. Di sini juga ada sandalnya, kemudian ada baju dari Nabi Muhammad SAW. Boleh silakan diabadikan dulu sampai. Jadi ini kita bisa melihat ada perabotan dapur Siti Khadijah yang mana di dalamnya ini sangat sederhana. Tidak ada yang terbuat dari emas, perak ataupun barang-barang mewah lainnya. Hanya terbuat dari tanah liat biasa saja. Sebelah sini dulu, Ibu dan Dani, di sini kita bisa melihat ada kehidupan Nabilah, mulai ada peradaban di kota Mekah. Dan salah satu suku yang pertama kali meninggali kota Mekah adalah suku Jurhum. Yang mana suku Jurhum ini juga nantinya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sukunya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di sebelah sini, Ibu dan Adik, kita bisa melihat ada markas Masjidil Haram di masa perang kenabian. Jadi dahulu ini Ka'bah ini dijadikan tempat penyembahan berhala. Di mana bisa kita lihat ada yang berwarna abu di Ka'bah, itu adalah berhala. Ada 4 kabilah yang berseteru dan berebut ingin meletakkan kembali Hajar Aswad ini di Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad terpilih sebagai hakim, akhirnya memberikan solusi yang sangat cerdas dengan membentangkan kain putih dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu dibawalah oleh 4 kabilah ini dan kembali diletakkan ke Ka'bah. Untuk mensterilkan dari COVID-19. Nah, di depan Bapak Ibu di sebelah sini ada diorama dari Gua Hira. Inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ada gaya kompaknya? Dari majelis taklim mana ini? Oh, boleh loh semuanya. Dikasih loh. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih, Bu. Kita Ini jepul lagi. yang menggambarkan suasana terang setelah turunnya wahyu. Ini Quran Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Wahyu pertama Nabi Muhammad dan di 3 tahun pertamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Boleh kita masuk ke sebelah sini dan di sini kita bisa melihat ada magnet dari
ke ruangan berikutnya. Jadi setelah 3 tahun akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan pada saat berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapatkan gangguan dan juga tekanan dari kaum Quraisy. Pada saat itu Nabi Muhammad dicaci, ditertawakan, dihina, dan para sahabat Muslim pada saat itu diancam. Akhirnya karena berbahaya, Nabi Muhammad memerintahkan umat Muslim di Mekah untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kenapa harus hijrah ke Habasyah? Alasannya ada di sebelah sini. Di antaranya, yaitu di Habasyah ada seorang pemimpin yang damai dan adil, yang mana jika umat Muslim pindah ke sana, insya Allah akan damai dan diterima dengan baik. Namanya adalah Raja Najasyi. Nah, ibu dan adik, sementara itu Nabi Muhammad tetap berada di Mekah dan meneruskan perjalanan dakwahnya. Namun ketika itu Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat mengguncangkan, yang sangat membuat Nabi Muhammad sakit hati, karena pada saat itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh 2 orang tercintanya. Yang pertama adalah oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan pada saat itu dikabarkan Abu Thalib wafat dalam keadaan belum bersyahadat. Akhirnya Nabi Muhammad semakin sedih, dan tidak sampai di situ kesedihan Nabi Muhammad semakin bertambah karena tidak lama istrinya pun Siti Khadijah wafat. Sebelah sini ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad ketika Siti Khadijah wafat. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dan menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuangan. Wahai istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu." Begitu doa Nabi Muhammad. Kemudian di sebelah sini juga ada hadis yang menerangkan tentang bahwa dengan perjalanan yang sangat istimewa atau yang kita tahu dengan sebutan Isra Mi'raj. Baik ibu dan adik, kita boleh naik ke sebelah sini. Kita akan menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj. Di sini Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad memimpin sholat para malaikat dan juga nabi-nabi terdahulu. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha
Akhirnya Nabi Muhammad kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan. Oke, Ibu dan adik tayangan sudah selesai. Dan salah satu sahabat yang pertama kali mempercayai atau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq atau yang membenarkan. Dan hati-hati ya, katanya kalau sedikit izin boleh Ibu berpegangan di sebelah kiri. Masukkan aja Ibu. Baik Ibu dan adik, di sini kita masuk ke fase dari tempat tinggal Nabi Muhammad di Madinah dan juga Masjid Nabawi. Di sebelah kirinya yang kotak kecil itu adalah tempat tinggal Rasulullah. Yang mana Kak? Dan sebelah sana, Oh yang kotak kecil itu. itu adalah tempat tinggal Rasulullah. Di sini ada juga Masjid Kuba, di mana pada saat lalu dibangunkanlah masjid dan akhirnya dinamai Masjid Kuba. Di Madinah. Karena pada saat itu umat muslim yang hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, akhirnya ditolonglah oleh kaum Ansar. Kondisi. Dan pada saat itu dibuat juga piagam Madinah, di mana di dalamnya berisi tentang kesepakatan umat muslim dari kaum Ansar dan Muhajirin untuk saling menyayangi, melindungi, dan juga melawan kezaliman bersama-sama. Sebelah sini ada pohon kurma yang menggambarkan kondisi Madinah itu lebih subur dari kota Mekah. Dan di panel sebelah sini, Ibu dan adik, kita bisa melihat ada video ilustrasi perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh umat muslim, di mana pada saat itu umat muslim hanya 313 orang melawan 1.300 orang. Namun qadarullah, ajaibnya pada saat itu umat muslim menang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala bantuan malaikat berkuda yang dipimpin langsung oleh Nabi. Dan yang aslinya ini kan hanya replika ya, yang aslinya ada di Turki. Di mana? Turki. Dan di sebelah sini juga ada diorama perang Badar. Kakak yang merah-merah itu darah. Ya, itu adalah ilustrasi darahnya. Ini ada tombak, kemudian ada juga pedang Zulfikar sebelah kanan tergeletak. Dan disediakan pun tak sebelahnya ceritanya waktu ada umat, ada kaum Quraisy yang menyerang, Nabi Muhammad boleh pergi. Nggak boleh, boleh. Bersama melindungi Nabi. Kita berantakan. Kita silakan. Dan dibuatlah piagam Madinah, di mana piagam ini berisi tentang kesepakatan untuk gencatan senjata dan larangan untuk berperang selama 10 tahun. Ini yang di sini kan tadi ada yang warna hijau, ini adalah bendera kanji Rasulullah. Jaga ya. Kakak ini pedang apa? Di sini ada pedang Rasulullah, terus ada juga busurnya, kemudian ada cincin yang juga dipakai sebagai stempel, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad juga berdakwah dengan melalui surat atau korespondensi. Jadi Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada para raja dan penguasa di seluruh dunia. Nah, Ibu dan adik, di sebelah sini perjanjian Hudaybiyah ada perseteruan dua suku. Kalau misalnya adik-adik tadi lihat ya, ada berhala di tengah di sekeliling Mekah, itu dihancurkan di sini. Kemudian pada saat itu azan pun dikumandangkan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Dan dengan dikumandangkannya azan di Mekah itu menjadi simbol bahwa umat muslim telah menguasai kembali kota Mekah. Diorama dari
ruangan, tapi 2 orang saja ya. Kemudian di sebelah sini ada maket dari makam Rasulullah. Dan di belakang sini ada surat-surat yang Rasulullah kirimkan kepada dan juga kepada Raja Abdullah. 3. Boleh ada 1, 2, 3. Oke. Berhaji bersama ribuan umat muslim. Dan setelah haji wada, Rasulullah di sana juga menyampaikan khutbah terakhirnya di Arafah. Kemudian setelah haji wada, Rasulullah berziarah. Setelah pulang dari ziarah, Nabi Muhammad jatuh sakit dan akhirnya wafat di usia 63 tahun. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan disebarkanlah Islam ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi di sini kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase Islam Indonesia. Ini ada apa ini? Kita di sini dulu. Kita mau lihat peta masuknya Islam ke Indonesia. Di mana saat itu pertama kali Islam masuk ke Indonesia dari daerah Samara Aceh. Dari Aceh kemudian ke Sumatera, ke Malaka, dan disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kemudian di sebelah sini ada peta persebaran Islam di Jawa Barat, yang dimana diawali dari daerah Cirebon. Kemudian setelah Cirebon disebarkan ke seluruh daerah, termasuk di sini kita sekarang di Bandung. Sebelah sini ada sedikit tentang Masjid Raya Al-Jabar. Nah, Ibu dan Adik, kita akan memasuki gerbang Cirebon yang menandakan Jawa Barat. Dari sebelah sini ada beberapa tokoh yang membawa Islam ke Jawa Barat. Salah satunya adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Dari sebelah sini Adik dan Ibu, kita bisa melihat ada kitab. Apa? Ini namanya kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Jadi kitab ini adalah naskah kuno sebagai pedoman orang-orang Sunda zaman dahulu sebelum adanya Islam. Kemudian di sebelah sini juga ada pesantren-pesantren tertua di Jawa Barat. Ada pesantren Syekh Guru, pesantren Pasambangan di Cirebon, ada pesantren Godong, kemudian pesantren Babakan, ada pesantren Gentur, dan juga pesantren Asyrafuddin di Sumedang. Boleh kita langsung masuk ke sebelah sini. Ibu dan Adik, kita kesini dulu ya. Kita lihat ada Al-Quran besar di sini. Bisa di dulu yuk. Nah, Ibu dan Adik, di sini kita bisa melihat ada mushaf Sundawi. Mushaf yang berisi motif-motifnya, di sampingnya dari 14 motif. Ini dibuat oleh 50 seniman dari Jawa Barat. Nah, jadi motifnya ada 14, simpanlah di dalam laci seperti ini. Oh, ini. Iya, betul. Ibu Ten Soeharto. Kemudian di sebelah sini ada mushaf Istiqlal. Istiqlal. Iya. Nah, di dalam surat-surat tersebut tuh, di sebelah dikatakan ada yang berwarna emas, itu terbuat dari emas asli. Tapi karena ini hanya replika, jadi bukan asli, dan yang asli itu ada di Pusdai Bandung. Betul, yang kuning-kuning itu yang berkilauan itu emas asli. Nah, boleh Ibu dan Adik kita Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Sebelah sini ada bangunannya. Kemudian ada juga Masjid Raya. Jadi dulu itu Masjid Raya Bandung kayak gini. Sebelum sekarang berubah menjadi seperti ini. Berubah jadi Nah, ada juga masjid anaknya, Sultan Maulana Hasanuddin. oh, ini anaknya yang bangun. Iya. Kemudian yang terakhir juga ada masjid. Kita bergesernya ke sebelah sini ya. Bandan Jaya, ya betul, Tasikmalaya. Nah, di sebelah sini juga ada arsitek-arsitek masjid di Jawa Barat. Ada Bapak Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al-Jabar ini. Ada juga Bapak Slamet Mila Sanjaya yang membangun Masjid Salman ITB. Oh, Dan di sebelah sana ada Masjid
Ada Bapak Nukman yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada siapa saja? Ini contohnya ada Kiai Haji Muhyiddin, ada Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ini saja, Bang Wenci. Sebelah sini berada di sektor ada meja belajar dan digunakan alat-alat. Ya, iya, betul. Kelas ini Ibu dan Adik yang udah pegang, siapa udah pegang nomor, silakan duduk dulu. Jadi kita akan nonton. Kita bisa lihat bentuk geometri hampir para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi untuk bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjidnya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri karena contohnya, jadi itu ada bentuk yang berulang. Ini membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter dari 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep Masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung yang ada di danau. Dari awal, Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi, di mana saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya berubah. Sejarah Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika.
terima kasih. Silakan Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Itulah perjalanan kita menjelajahi Galeri Rasulullah di Masjid Raya Al-Jabar. Begitu banyak kisah inspiratif dan peninggalan sejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pulang, jangan lupa membeli oleh-oleh makanan khas Bandung ya. Di sekitar Masjid Al-Jabar banyak penjual aneka makanan tradisional khas Bandung. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube Bunda Aura. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.